Oke, kembali lagi bersama channel kami Davian Sang Explorer. Kali ini kita akan melakukan perjalanan singkat dari rumah menuju tempat pekerjaan dengan menggunakan mobil Verosa Megapark. Kita akan coba-coba dulu tes bagaimana perjalanan kita. Mobil ini memang sudah cukup lama ada di tangan saya, ya, dengan pemelihara yang baik. Kemudian juga perawatannya juga tidak begitu rumit. Nah, yang saya mau review untuk kali ini adalah apa-apa saja mengenai tentang mobil Verosa Megapark. Kita mulai saja dari sejarahnya ya. Kalau mobil Verosa Megapark ini diawali dengan lahirnya mobil pertama kali itu adalah Jeep ya. Jeep F50 Tafbada waktu itu. Kemudian berkembang lagi mobil hardtop yang merupakan produk Daihatsu. Dalam waktu-waktu yang cukup lama, ada sekitar sampai 10 tahun, kemudian lahirlah mobil TAF GTS, Highland, TAF GT, TAF Rocky. Itu berdekatan sekali dan ada yang bersamaan, seperti TAF GT dengan TAF Rocky itu bersamaan tahunnya. Lalu kemudian lahirlah mobil Verosa. Nah, kalau Verosa ini ada 3 tipe, ada yang special edition, ada yang dia modelnya model sporty, kemudian satu lagi itu yang standar punya. Nah, kemudian satu lagi yang agak berbeda dengan ketiga jenis itu adalah mobil Verosa Megapark yang sangat mirip dengan mobil TAF Rocky. Untuk konsumsi bahan bakarnya sendiri memang untuk dalam masa sekarang ekonomi yang sangat rumit dan ketersediaan diesel yang sangat murah, solar, biosolar tentunya, itu yang paling direkomendasikan adalah mobil TAF GT atau TAF Rocky yang berbahan bakar diesel. Nah, keduanya ini ada 2 sistem, ada yang menggunakan timing gear, ada yang menggunakan timing belt. Nah, kalau mobil TAF Rocky atau TAF GT yang menggunakan timing gear itu dia sistem rantai ya, gerigi. Itu lahirnya di sebelum tahun 90 dan masih 4 transmisi, gigi 1, gigi 2, gigi 3, gigi 4, dan sudah memiliki 4x4 juga. Dan bersama itu juga udah ada GTS 4x2 TAF diesel. Nah, kemudian kalau tahun 90, dimulai dari tahun 90 itu adalah lahirnya TAF GT juga sama dengan sebelumnya, tetapi sudah menggunakan timing belt ya. Sudah menggunakan timing belt dan transmisinya sudah 5 percepatan dan berbahan bakar diesel. Nah, ini yang sering sekali cari orang untuk menjadi target dalam barang-barang kolektor ya, karena harganya udah semakin digoreng, semakin mahal ya. Dan kemudian itu menjadi aset yang sangat berharga. Karena itu tadi ya, karena barangnya sudah langka, kemudian juga konsumsi bahan bakarnya kita bisa menggunakan biosolar, oli yang kotor pun bisa digunakan, tapi ya harus rutin untuk pemeliharaan terhadap penggantian filternya dan servis olinya. Nah, kemudian mobil Verosa itu pun sedang lagi naik-naiknya, itu menggunakan bahan bakar bensin. Berarti kalau yang saya alami selama ini adalah
awal saya membeli mobil ini itu saya menggunakan bahan bakar Pertalite karena saya belum bisa menemukan di mana gejala-gejalanya gitu ya. Tapi ketika saya udah menemukan ada gejala-gejala di mana misalnya bahan bakar ini udah mulai res ya, itu sangat sering terjadinya mesinnya pincang gitu ya, karbon yang goyang dan tidak nyaman untuk digunakan ya. Kemudian AC-nya kurang dingin. Nah, dari situlah saya sudah berhenti penggunaan terhadap Pertalite. Lalu saya beralih ke Pertamax. Dan untungnya Pertamax bisa menjawab kepuasan itu sendiri. Dia bisa memberikan data yang sangat baik. Pertama, keawetan terhadap bahan bakar kita juga, mesin lebih bertenaga. Walaupun bahan bakar itu udah mulai usut ya, udah mulai kandas, tetapi tidak ada terjadi mesin yang pincang gitu. Sangat baik lah. Kemudian AC dingin, dan ketika kita lagi menuju perjalanan menuju puncak ya, atau misalnya kayak ke Dieng atau ke jalan tanjakan yang udah pernah saya coba, itu sangat bagus sekali gitu menggunakan Pertamax gitu, Pertamax 92, dan lebih irit tentunya. Nah, mobil yang saya miliki ini adalah yang kalau kata orang ini cukup boros. Memang benar cukup boros, tetapi kita bisa mengakali mobil tersebut supaya tidak boros. Pertama adalah pemakaian menggunakan Pertamax, kemudian kita harus merubah sistem karbonnya menggunakan 7K yang dimiliki oleh mobil Kijang yang Toyota. Kemudian spoilernya itu kita atur, kita setel, sehingga kita bisa mendapatkan bahan bakar yang irit, atau kita bisa menggantikan menggunakan injeksi ya, injeksi daripada mobil Taruna atau mobil yang sejenis itu bisa kita masukkan. Jadi kita menggantikan karburator dengan sistem injeksi. Tetapi kalau kita ibaratnya untuk mendapatkan feel yang lebih enak, sebenarnya lebih enak pakai sistem karbu ya. Bagi orang yang suka traveling atau orang yang suka mengembara gitu ya, suka perjalanan yang semi off-road atau off-road, lebih enak karbu. Nah, itu yang saya ketahui selama saya melakukan penelitian ataupun observasi terhadap mobil milik kami sendiri, mobil Verosa Megatop. Dan mobil Verosa Megatop ini pernah saya buat perbandingan untuk ukuran panjang, untuk lebarnya itu jauh lebih besar ya ketimbang mobil Tough Rocky gitu. Kebetulan ketika saya bekerja di suatu kota yang cukup jauh lah dari Medan, itu pernah kami parkir berbarengan mobil saya dengan mobil Tough Rocky milik teman satu rekan kerja. Ternyata mobil ini setelah saya ukur, saya cermati, mobil ini lebih panjang dan lebih lebar. Saya ukur, walaupun pada waktu tidak ada meteran, ya saya ukur diketahui secara visual, karena ada juga patokan-patokannya, kalau ukurnya dari mana. Saya ngambil kesimpulan itu berkali-kali itu saya amati. Ternyata mobil Verosa Megatop itu jauh lebih panjang, lebih lebar. Artinya tidak ada penyesalan. Hanya saja kalau kita mau menggantikan semua, merubah sistemnya, baik secara mesinnya, bahan bakarnya, gardangnya, atau apapun yang kita suka, itu bisa kita lakukan di mobil Verosa Megatop atau mobil Verosa biasa. Nah, keunikan mobil Verosa Megatop ini ya, bersama dengan Tough Rocky, kita bisa lepaskan rooftop di belakang. Itu nikmatnya di situ gitu. Bisa kita lepas dan bisa kita pasang kembali gitu. Ya, kalau saya sih berharap untuk melepaskan rooftop yang di belakang ini ketika nanti kalau misalnya engsel pintunya udah mulai berumur, sudah mulai rusak dan tidak layak pakai lagi gitu. Kan tidak mungkin juga kalau untuk dilas-las terus menerus. Nah, kemudian saya akan
mengambil keputusan untuk melepas rooftop itu dan berubahnya menjadi seperti mobil yang semi terbuka di belakang. Dan itu sangat nikmat sekali kalau kita misalnya punya mobil yang di belakangnya bisa dibuka. Tetapi kalau kita bisa buka untuk mobil Verosa atau kita membuka dari depan sampai ke belakang seperti mobil CJ7, Jeep Willys atau mobil-mobil yang lainnya, model-model mobil Jeep, itu rasanya tidak etis, tidak indah gitu, makin jelek gitu. Jadi kalau saya nanti hanya membuka kap bagian belakang, itu pun kalau sudah memiliki suatu kerusakan yang parah, saya akan lepas. Nah, ban yang saya gunakan pun ini masih ban 31. Nah, kalau masuk ide kita untuk menggantinya, itu banyak yang harus dirubah. Setirnya, kemudian ada perubahan di setirnya, sistem power steeringnya harus dirubah lagi, kemudian pemakaian adaptor juga, itu tidak bisa sembarangan juga, dan banyak PR. Kalau kita menggunakan mobil ban 33 yang ban-ban gede, yang ban-ban off-road, itu sangat berat sekali karena kita perawatannya luar biasa dan kita harus rutin untuk oli gardangnya ya. Tapi kalau misalnya untuk perjalanan jauh atau misalnya kalau jalan lumpur nggak masalah, tapi kalau untuk sehari-hari saya sarankan pakai ban 31 saja kalau saya pakai ban 33. Itu menurut pengalaman teman-teman juga, dan kalau kita secara berpikir secara fisika, hitung-hitungan, itu resikonya ada. Nah, mobil Verosa ini dia ada dua sistem untuk kaki-kaki. Yang pertama itu menggunakan Verdaun, kemudian ada namanya Verosa Independent. Verosa Independent ini dia sudah merubah kaki-kakinya, tidak menggunakan Verdaun lagi, udah diganti dengan bantingan suspensi yang agak lebih empuk. Tetapi ya kalau kita ibaratnya mobil kita Verosa atau mobil Tav atau mobil apapun, ingin kita bawa ke tempat-tempat yang perjalanan yang berlumpur, jalan-jalan yang rusak, dan kita bawa barang-barang yang sangat berat, ibaratnya ya, yang sangat ekstra, lebih bagus memang mobil Verdaun, karena memang dia lebih tidak limpung, lebih stabil. Dan ada rasa kekasan kalau kita menggunakan mobil Tav ataupun Verosa yang menggunakan Verdaun. Itu sekilas mengenai tentang Verosa yang bisa saya sampaikan. Nah, saya rasa ini cukup. Mungkin di sesi berikutnya kita akan mereview lebih lagi seputar yang berkaitan dengan mobil ini. Oke, jangan lupa like, subscribe, follow, dan share channel kami Davian Sang Explorer, agar kami semakin bersemangat untuk membuat konten untuk membagi informasi kepada para penikmat mobil Verosa. Thank you.